Saudara, apa saja yang harus diwaspadai oleh warga di Indonesia Timur terkait potensi bencana gempa dan tsunami dari peristiwa hari ini? Apakah warga sudah memahami langkah mitigasi atau penanganan bencana gempa dan tsunami jika terjadi? Kami akan bahas hal ini bersama Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daryono. Lalu ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Selayar, Ahmad Ansyar, yang kami lanjutkan dari bagian sebelumnya tadi. Ada pula peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dani Hilman, serta Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, tadi saya baru mendapatkan informasi dari BPBD Selayar, Pak Ansyar, menyatakan bahwa tidak ada tsunami. Meskipun tadi memunculkan potensi tsunami kecil. Saya ke Pak Daryono dari BMKG. Betul demikian Pak Daryono? Ya, benar sekali. Jadi hasil monitoring tide gate kita yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial itu kita mencatat ada tsunami kecil yang terjadi dan di utara Flores ya, dan ada dua tempat catatan kami, yaitu di tide gate Marapokot itu tingginya 7 cm, kemudian di tide gate Reo itu juga 7 cm. Jadi dua stasiun tide gate ini mencatat tsunami kecil setinggi 7 cm. Itu pulau tidak berpenghuni, Pak? Itu di pantai utara Flores dua-duanya. Oh, ada penghuninya ya? Di Pulau Flores ya? Ya, meskipun juga tidak ada laporan kerusakan dari sana? Tidak ada. Terkait dengan tsunami itu? Kerusakan di Selayar. Oke. Arahnya memang ke selatan itu, Pak, tsunami-nya? Menyebar ke arah utara juga. Hanya kita mendapati catatan tide gate terdekat itu 7 cm itu ada di utara Pulau Flores. Karena ketika kami cek ke BPBD ke Pulau Selayar tidak ada tsunami apapun di sana? Iya, karena memang 7 cm itu kalau terlintas di pantai ya tidak signifikan, sehingga masyarakat belum tahu itu tsunami. Tapi ya pasti di utara Flores beberapa warga mendapati visual bahwa adanya kenaikan air laut. Oke, berapa senti Pak itu? 7 cm. 7 cm, ya. Oke, 7 cm. Dan intrusinya atau kedalamnya berapa meter? Mungkin ada perkiraan? Maksudnya di dalam mana Pak ini, Mas? Ada tsunami yang masuk ke daratan, maksudnya kan begitu Pak ya? Oh, selama ini tidak ada yang melaporkan terkait dengan limpasannya itu, tapi yang pasti warga menyaksikan air naik lebih dari biasanya, tapi yang pasti. Oh, oke. Jadi hanya sekitar pantai saja begitu ya maksudnya? Ya. Oh, oke. Jadi tidak ada limpasan sampai ke permukiman, tidak ada? Tidak ada. 7 cm itu hanya seputar pantai lah kurang lebih begitu? Benar. Ya. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang banyak yang juga nggak merasa bahwa itu tsunami begitu? Ya, betul. Oke. Ini kan memang sudah terpetakan bahwa ada patahan, ada pusat gempa di utara Pulau Flores ya, atau di selatan Sulawesi Selatan ya. Meskipun juga sudah lama kemudian tidak terjadi gempa yang besar. Ini termasuk yang besar Pak setelah 1992, betul demikian ya? Iya, ini tampaknya yang terbesar setelah tsunami Flores tahun 12 Desember tahun 1992 ya. Saat itu gempa 7,8 dan tsunami-nya ada yang catatan survei tsunami sampai 30 meter. Kemudian pada tahun 29 Desember tahun 1820 itu juga terjadi tsunami besar di Flores, tapi tidak hanya di Flores saja, tetapi juga sampai di Bulukumba dan menimbulkan korban meninggal sekitar 500 orang pada saat itu. Kalau yang di Flores 1992 itu korban meninggal sekitar 2.500 orang. Oke. Jadi memang waktunya cukup panjang meskipun ketika terjadi besar. Dan ini kepanikan yang terjadi di sejumlah wilayah baik di Flores maupun di Kepulauan Selayar terkait dengan gempa, saudara. Saya ingin ke Pak Dani Hilman, ke Pak Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Dani, apakah kemudian yang bisa disampaikan dari peristiwa ini? Ini kita bicara bersyukur tentu ya bahwa ada bencana meskipun korban jiwa sampai saat ini dilaporkan nihil. Mudah-mudahan tidak terjadi korban jiwa meskipun kerusakan juga terjadi di sejumlah tempat. Ya barangkali sedikit koreksi. Gempa yang sekarang itu terjadi pada jalur sesar aktif, sesar gempa yang belum terpetakan ya Pak ya. Oh belum terpetakan ini Pak? Belum.
Itu Tapi beda bahwa di dengan utara gempa Pulau yang- Flores ada titik gempa, ya meskipun titik ini adalah titik yang belum terpetakan ya. Belum, jalur sesarnya itu belum. Ini sesar geser, sesar mendatar yang belum terpetakan. Yang saya lihat arahnya tuh apa ya namanya north east ya, sekitar barat timur agak ke utara sedikit dan mengarah ke Pulau Selayar memang ya. Iya, iya. Jadi tidak heran kalau di sana goncangannya lebih keras lah. Dan ini berbeda dengan tahun 1992, meskipun beda kerusakannya sekali, ya. berbeda sekali. Titiknya agak jauh, Pak. Lokasinya memang sekitar situ nggak terlalu jauh, tapi ya cukup jauh juga sih beberapa. Oh, meskipun beda ya, beda patahan ya, gitu tapi ya. apa namanya tipenya beda. Kalau yang 92 itu kan sesar naik di back aktras ya. Aha. Kalau ini sesar geser, beda. Apa yang bisa disampaikan dari sini, Pak? Ini kan tentu memunculkan sebuah potensi-potensi baru. Jangan-jangan di sekitar lokasi juga ada patahan yang belum terpetakan dan bisa memunculkan kepanikan di kemudian hari misalnya. Kita tidak mengharapkan tentu. Ya, highlight-nya barangkali itu. Jadi di Indonesia Timur ini cukup banyak jalur-jalur gempa atau jalur sesar yang belum dipetakan gitu ya. Untuk itu perlu dipetakan dan diteliti yang lebih lanjut gitu, karena itu kan penting untuk mitigasi bencana ya. Ya. Kita kalau mau mitigasi sumber gempa ya harus tahu lokasinya di mana, berapa besar kekuatannya, frekuensinya, dan sebagainya. Ya. Dan potensi-potensi gempa di sekitar utara perairan Flores atau di selatan Pulau Selayar ini tipenya gempa dangkal yang bisa memunculkan tsunami. Pak Dhani. Ya kalau sesar geser yang sekarang itu kan biasanya tidak besar kalau dari gerakan utamanya ya, kecuali kalau dia disertai ada gerakan tanah, ada longsor di bawah laut seperti gempa Palu. Itu kan sama ininya, tipenya dengan gempa Palu yang 2018 gitu. Nah kalau di Selayar sendiri, kalau di peta gempa Indonesia itu ada sesar naik di situ. Nah itu bisa menimbulkan tsunami yang besar begitu ya. Kalau terjadi gempanya di sesar Selayar itu. Kalau sesar geseran sekarang. Oke. Apakah ada kesulitan untuk melakukan pemetaan patahan-patahan ini? Atau seperti apa gambaran? Tentu publik awam ingin mengetahui soal itu, Pak Dhani. Ya, tentunya ada kesulitan, tentu ada. Semua pekerjaan kan ada kesulitannya ya. Tapi kita termasuk laut agak dalam ya Pak? Laut dalam, betul ya? Cukup dalam, begitu ya. Jadi sulit sih tidak, tapi kan harus dikerjakan. Betul, betul. Jadi misalnya untuk memetakan sesar di bawah laut, di laut ya kita perlu data batimetri, perlu data laut, sebagainya. Saat ini data batimetri yang bisa kita akses kebetulan masih sedikit ya. Sebetulnya ada, yang saya tahu sih ada di yang dipunyai oleh industri minyak, eksplorasi minyak, tapi saat ini akses data ke situ belum luas lah begitu ya, sehingga ya kita nggak bisa analisa. Mungkin Bapak punya catatan ada berapa dalam rata-rata di patahan-patahan itu lautnya? Kalau yang sekarang berapa ratus meter ya? Oh luar biasa. Itu yang tidak dalam, yang dalam kan yang ada di sekitar Banda itu yang lebih dalam. Iya, itu paling dalam, betul, betul. Meskipun 800 meter juga termasuk sangat dalam karena Laut Jawa tidak sampai 800 meter ya Pak? Ya, Laut Jawa kan hanya 100 meteran ya. Betul, jadi 8 kali lebih dalam dari Laut Jawa, kurang lebih untuk dibayangkan seperti itu ya. 8 kali lebih dalam dari Laut Jawa. Dan ketika memunculkan tsunami tentu energinya juga besar dong Pak? Semakin dalam, semakin dalam lautnya. Tsunami kan biasanya yang 7,5 lebih. Oke. Lebih ya. Dan ya. Baik, saya ke Pak Gegar Prasetya. Bisa mendengar saya jelas Pak Gegar? Baik, silakan. Oke, Pak Gegar ini ternyata memunculkan tsunami meskipun tadi dikatakan oleh Pak Daryono dari BMKG menyatakan bahwa 7 cm dan limpasannya ke permukiman tidak ada, jadi hanya sekitar pantai. Jadi mungkin banyak warga yang juga nggak merasakan bahwa ada tsunami. Meskipun faktanya ada tsunami itu walaupun kecil. Apa yang bisa Bapak sampaikan di sini Pak Gegar? Baik, jadi sebenarnya begini Pak Mas Eman. Jadi mungkin ini sekali lagi mungkin wake up call untuk sekian kalinya mengenai sistem peringatan dini kita ya. Karena yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi kan Tide Gates itu mengkonfirmasi. Jadi begitu gempa terjadi, warningnya disampaikan waspada tsunami. Tapi data Tide Gates itu kan diterima setelah tsunami-nya sampai kan. Nah yang harus dirubah sekarang itu bahwa
harus berubah dari prediksi tsunami-nya tidak hanya berdasarkan magnitudo gempanya, tapi harus ada sensor yang mendeteksi gelombang tsunami-nya sendiri, sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Seperti itu. Jadi yang penting dilakukan edukasi, Pak. Ya, jadi bahwa kan selama ini memang warning itu didasarkan ada magnitudo gempa ya, dan ini menunjukkan bahwa gempa dengan magnitudo secara teoretik itu membangkitkan tsunami, ternyata tidak ada tsunami-nya. Tsunami-nya kecil sekali gitu kan. Jadi sebenarnya evakuasi itu tidak diperlukan gitu. Jadi sebenarnya kita namanya sistem paradigm, jadi harus paradigma early warning system harus dirubah. Jadi harus ada sensor-sensor lain yang dipakai yang digunakan untuk pada saat gempa terjadi early warning disampaikan sehingga kita tahu persis bahwa itu aman tidak terjadi tsunami. Nah, masalahnya sekarang kan kita selalu bersandar pada magnitudo gempanya. Dan magnitudo gempa yang sekarang terbukti 7,4 juga tidak menimbulkan tsunami besar. Beda dengan yang 12 Desember 92. Ini kedalaman berapa nih Pak yang sekarang ini? Yang sekarang ini kalau kedalaman epicenternya kan 18 kilo ya, 18 kilo dari seabed surface. Jadi sebenarnya kalau dari sisi teori, seperti Pak Dhani tadi bilang kan di atas 7,5, kemudian dangkal, epicenternya sekitar 18 kilo, itu potensi sekali memberikan tsunami. Secara teoretik kalau kita hitung, itu kira-kira tinggi tsunami-nya sekitar 2 meter di source ya. 2 meter. Tapi kan itu kalau magnitudenya, sehingga BMKG mengeluarkan warning berdasarkan siaga berdasarkan perhitungan magnitud. Nah, harusnya ada sensor tambahan yang dipasang di sekitar situ. Jadi seperti stasiun tide gauge itu jangan yang di Flores yang dipakai. Buoy itu Pak ya, buoy tsunami ya? Kalau buoy sih sebenarnya nggak perlu pakai buoy ya, karena source-nya kan dekat sekali dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar situ kan. Jadi bisa pakai tide gauge juga, tapi memang latensi tide gauge-nya, jadi kecepatan pengiriman data tide gauge-nya harus cepat. Jadi nggak perlu buoy. Karena buoy itu maintenance-nya kan mahal juga, jadi pakai coastal tide gauge juga bisa. Tapi istilahnya tadi Pak, jadi ada peringatan dini tsunami, tapi dengan kecepatan transmisi komunikasinya ya, transmisi datanya itu cepat begitu ya? Namanya apa Pak? Ya, yang disensor si surface-nya aja, yang disensor permukaan lautnya. Jadi ada data gempa, kemudian ada data juga mengenai perubahan permukaan lautnya. Jadi dan itu bisa dideteksi dengan peralatan tide gauge, tapi tide gauge-nya jangan yang jauh dari source, tapi harus dekat dari source. Nah, kita kan negara kepulauan ya, jadi di dekat lokasi epicenter tuh banyak pulau-pulau kecil. Sebenarnya itu bisa dipasang coastal tide gauge juga di situ, nggak usah buoy, tapi coastal tide gauge juga bisa dan mampu untuk mendetek itu. Baik. Saya akan tanyakan ini kepada BMKG Pak Daryono nanti, termasuk juga kepada pada BPBD Pak Ansor yang akan saya tanyakan terkait dengan edukasi warga di sana. Bagaimana kemudian kelanjutan informasi terbaru akan kami hadirkan saudara di Breaking News Kompas TV. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan informasi lain di Kompas Flash. Berikut ini saudara.